Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad, dengan doa semoga kitab yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-55 yang merupakan makalah terakhir dari bab Thulathi. Makalah yang ke-55 ini dari Malik bin Dinar yang menyatakan ihbis thalathan bi thalathin hatta takuna minal mu'minina al-kibra bit tawadu' wal hirsa bil qana'ah wal hasada bin nasihah. Cegahlah yang tiga hal buruk dengan tiga hal yang terpuji. Yang kalau kalian bisa mencegah tiga hal yang buruk dengan tiga hal yang terpuji ini, kalian akan menjadi orang-orang yang beriman, yang benar dalam imannya. Yang pertama, al-kibra bit tawadu', mencegah al-kibr atau kesombongan dengan tawadu atau rendah hati. Yang kedua, wal hirsa bil qana'ah, rakus, tomak, loba dicegah dengan qana'ah. Dan yang ketiga, wal hasada bin nasihah, hasud, dengki, iri dicegah dengan nasihat. Poin yang pertama, mencegah kesombongan dengan tawadhu, sudah kita bahas kemarin, bahkan sampai dengan 2 pertemuan. Ya, pagi ini kita akan meneruskan poin yang kedua, wal hirsa bil qana'ah, mencegah tamak, rakus, loba
serakah, itu banyak sekali padanan katanya dalam bahasa Indonesia ya. Bil qanaah, ya, dengan qanaah. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan, fal hirsu huwal ijtihadu fi syai'in yatlubuhu wal qana'atu hiya ridha bil qismah. Ya. Ini Imam Nawawi memberikan penjelasan mengenai pengertian loba dan pengertian qanaah secara singkat ini. Ya. Fal hirsu yang dimaksud dengan loba, tamak, serakah, ya, ngoyo ya, dalam bahasa Jawanya ya, huwa al-ijtihadu fi syai'in yatlubuhu, yakni kesungguhan di dalam sesuatu ya, atau kesungguhan terhadap sesuatu dalam mencarinya ya. Nah, kesungguhan di sini maknanya tidak kesungguhan dalam pengertian yang positif ya, seperti ya kita harus bersungguh-sungguh di dalam bekerja, serius dalam bekerja, bersungguh-sungguh dari bukan itu. Jadi sungguh-sungguh di sini tadi pengertiannya negatif, yaitu ngoyo ya. Ngoyo dalam kaitannya dengan keduniaan. Nah, ini al-hirsu itu ada unsur rakus, loba ya, terkait dengan keduniaan itu. Nah, sementara wal qanaatu, yang namanya qanaah, hiya ar-ridha bil qismah. Ini sudah sering kita bicarakan ini ya. Yang namanya qanaah atau terima itu maksudnya ya ridha. Ridha itu rela, puas, bil qismati, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, dibagikan oleh Allah kepada kita. Ya, makanya al-qanaah itu sering diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu trimo ing pandum itu ya. Nah, Malik bin Dinar ini memberikan tips ya. Kalau kemarin di dalam diri kita itu menyelinap sifat sombong ya. Ya, jadi dan kemarin sudah kita bicarakan, kesombongan itu memang sangat rawan untuk bisa muncul begitu saja di dalam diri kita ya, dengan sebab-sebab kelebihan yang ada pada kita, sehingga kita itu lalu memandang diri kita tinggi, lebih hebat ya, lebih besar ya, dibandingkan dengan yang lain. Kalau memandang orang lain itu kecil ya, itu dilawan atau dicegah dengan tawadhu. Jadi begitu ada sedikit saja muncul sifat kibir, itu segera dicegah, segera dilawan dengan tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri ya. Ya. Nah, ini kiat yang kedua. Kalau di dalam diri kita itu kok misalnya ada muncul sifat tamak, sifat loba, serakah ya, ya, ngoyo dalam hal dunia, itu ya harus cegah itu. Harus dilawan itu. Dan mencegahnya dan melawannya itu menurut Malik bin Dinar adalah dengan sifat qanaah, trimo ing pandum. Ya. Ya. Jadi orang yang loba itu kan orang yang tidak merasa puas ya dengan yang sudah dimilikinya. Ya. Beda dengan qanaah. Kalau qanaah sudah merasa puas tadi itu, ridho itu puas itu ya, puas dengan yang diterima, yang dibagikan oleh Allah. Lah orang yang tamak, serakah, rakus itu tidak pernah puas itu dengan apa yang dimilikinya.
Ya. Nah, karena tidak merasa puas tadi itu, makanya kemudian lalu ya tadi itu tidak pernah berhenti, terus saja itu mencari yang diinginkannya itu, terutama dalam keduniaan tadi itu. Ya. Ya, makanya sering diibaratkan itu ya manusia itu kan, bahkan hadis Nabi itu yang mengibaratkan itu ya. Manusia itu memang ya itu ya kadang-kadang punya sifat rakus itu, sehingga ya tidak puas itu dengan apa yang dimilikinya. Sudah punya lembah emas ya, satu lembah itu ya masih kepingin punya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya, sampai kalau manusia itu sudah dikubur di dalam tanah itu, alias mati itu ya. Ya, jadi tidak pernah puas, sehingga tadi itu terus mencari dengan ngoyo tadi itu. Dalam bahasa tempatnya, lebih tepatnya dalam bahasa Jawa ngoyo itu. Ngoyo dalam hal kedunian lah, ya, kalau orang Jawa bilang itu ya. Ya, dalam hal kedunian itu ngoyo ya. Ya. Nah, beda. Kalau ngoyo woro lain ya. Beda. Kalau ngoyoworo itu kayaknya melakukan hal-hal yang ngoyoworo itu apa ya kayaknya ya? Apa? Melebar itu ya. Wi ngoyoworo wi wong. Ndak sampai segitu itu Pak ya. Jadi ngoyoworo nah kakean oleh ya misalnya. Ya. Agak beda ya. Nah, kemarin belum lama kayaknya itu kita juga sudah membahas makalah ya. Kalau ini makalah yang ke-55, itu makalah yang ke-40 sekian itu ya. Itu kita baru saja itu berbicara juga mengenai masalah persoalan serakah atau tomak itu. Ya, kalau dalam makalah sebelumnya itu dinyatakan al-harisu faqirun. Orang yang tamak itu fakir, ya, masih ingat ya itu ya. Ya. Orang yang tamak itu fakir. Ya kenapa kok fakir? Ya karena orang yang tamak itu fakir karena tidak pernah merasa puas dengan yang dimilikinya itu, terus saja mencari, masih butuh terus itu. Padahal yang namanya fakir itu definisinya orang masih butuh itu. Butuh apa-apa itu fakir itu. Ya. Lawannya itu ghaniyun itu kaya. Orang yang kaya itu orang yang tidak butuh apa-apa. Makanya kenapa Allah itu sampai disebut dengan maha kaya, al-ghaniyu, itu karena Allah itu tidak memerlukan apapun dan siapapun gitu. Jadi kenapa Allah itu maha kaya itu karena Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Ya. Jadi maha kaya. Lah kita ini kan serba butuh. Kita ini fakir, ya, selalu butuh. Ya. Lah orang yang rakus, serakah, tomak, ya, yang dalam bahasa Arabnya al-haris itu, atau kata bendanya al-hirs itu ya tadi itu tidak merasa pernah puas, ya, merasa selalu membutuhkan, dan cara mengejar kebutuhannya itu dengan ngoyo. Ya. Nah ngoyo itu pada umumnya dipahami sebagai melewati batas kewajaran. Ya. Ya. Seharusnya istirahat, ya. Tidak istirahat. Ya. Seharusnya mungkin sampai sakit sekalipun, ya, direwangi tetap mencari yang dibutuhkan itu. Ya. Bahkan malah ini yang paling parah itu kalau sampai kemudian mengejarnya itu sampai melewati batas-batas yang diharamkan, ya. Ya, karena wis kadung kedunyan ini wis apa wae dilanggar gitu. Sing haram barang ya diterjang, ya begitu. Ya. Termasuk duit palsu itu, Masya Allah. Ya kita sebagai orang
Kemenak pada umumnya ya, orang UIN pada khususnya ini merasa tercoreng betul dengan kasus apa namanya, uang palsu. Lu kok iso-isone uang palsu kok malah dicetak di perpustakaan di UIN ya, dan itu termasuk UIN yang apa namanya, termasuk terbesar ya di Indonesia ya, di wilayah timur gitu ya. Ya ini kalau itu betul ya, itu betul-betul mencoreng, saya kira mencoreng apa namanya, apa namanya ya, universitas tidak hanya berarti juga UIN pada umumnya ya, Kemenak ya. Waduh, Masya Allah ya. Itulah orang yang berbuat jahat itu betul-betul jahat itu kan karena kejahatannya itu lalu tidak hanya berakibat buruk pada dirinya, tapi berakibat buruk pada yang lain gitu ya. Ya, Masya Allah ya. Tidak hanya keluarganya, tidak hanya anak istrinya, saudaranya, ya kampungnya ikut terbawa-bawa ya. Ya, Makassarnya terbawa-bawa ya. Masya Allah, UIN-nya terbawa, Kemenaknya terbawa. Jadi makanya jahat sekali orang yang jahat itu. Oleh karena itu memang ya, untuk bisa menghindari kejahatan itu diantaranya ya kalau kita ingat dampaknya itu ya. Kalau kita itu mau mikir dampak buruk yang kita kerjakan itu, insya Allah apa namanya, orang sido kira-kira harus berbuat jahat itu ya. Mau maksiat kok ingat anak, ingat istri, ingat saudara, ingat orang tua, kira-kira orang sido ya. Wong enake spiro to ya, gitu. Duit seberapa pun tuh seberapa anunya itu ya. Ya, selingkuh itu ya enake spiro gitu. Berapa menit gitu ya. Masya Allah, tapi kalau itu konangan ya, nerak konangan terus ya ora apa-apa ya. Urusan karo Gusti Allah ning akhirat, tapi nek konangan itu Masya Allah ya. Makanya kalau ingat itu ya, ingat itu anak, istri, ingat keluarga, ingat institusi ya. Ya, dan lebih-lebih kemudian ingat Allah itu ya, saya kira orang tidak akan berani ya, tidak akan berani melakukan kejahatan itu. Loh, kok sampai ke situ tadi apa tadi ceritanya tadi? Kok sampai ke situ lagi tadi apa ceritanya tadi? Oh, rakus tadi ya, sampai direwangi apa tadi, menerjang yang haram tadi itu ya, yang menerjang yang haram tadi itu ya. Jadi jelas ya, rakus itu apa namanya, akhlak yang buruk ya, akhlak yang buruk dan tidak baik untuk dilakukan ya. Kepingin dengan keinginan yang berlebihan sehingga kemudian bisa terjatuh pada meninggalkan etika tadi itu ya, bahkan yang haram pun dilanggar tadi itu ya. Ya, kalau pedagang ya misalnya ya, saking kepinginnya untung banyak ya, apa namanya, sampai direwangi menipu ya, timbangannya ya, direwangi ngapusi ya, direwangi menjelek-jelekan saingannya ya. Nak ngono tok isih masian, kadang-kadang golek dukun gitu. Wah, wis ngeri ya. Jadi nak diurut-urut panjang ceritanya itu ya. Rakus itu bisa kemana-mana ya. Oleh karena itu memang harus dilawan, harus dicegah ya. Nah, mencegahnya ini menurut Malik bin Dinar itu dengan al-qanaah. Qanaah itu sekali lagi terima ing pandum. Udah, itu bahasa Jawa sangat pas sekali itu ya. Terima ing pandum itu ini terjemahan dari ar-ridha bil qismah ya, ridha dengan pembagian Allah ya. Nah, kita ini kan memang sudah punya jatah masing-masing tuh ya. Ya, jadi ya kita ridha dengan apa yang sudah Allah berikan pada kita. Kalau sudah ridha dengan al-qismah itu, sudah ridha dengan pembagian Allah itu, terima ing pandum itu, insya Allah ya tidak akan tomak, tidak akan rakus, tidak akan
serakah, ya. Ya. Ya, begitu. Ya. Nah, kemarin ya di makalah yang urutannya dengan yang tadi ya saya sebutkan di atas tadi ya, al-harisu faqirun itu ya. Ya, yang namanya orang yang lobo, orang yang tamak, rakus itu fakir. Bahkan malah dalam makalah itu sampai diberi catatan walau kana malikat dunia, dia itu rajanya dunia sekalipun kalau masih tamak, masih rakus, masih serakah itu fakir dia. Karena tadi itu pada hakikatnya dia tidak mendapatkan apa yang dicapai. Wong terus dia masih terus mencari. Ya. Wong masih mencari berarti kan belum mendapat yang didapat. Kan begitu logikanya. Nah, sebaliknya orang yang qanaah itu orang yang kaya. Ya. Wal qani'u ghaniyun, kata makalah yang kemarin barusan kita bicarakan itu. Ya. Ya, karena memang dalam konsep Islam itu yang namanya al-ghina itu memang ghiran nafs, ya, kekayaan jiwa. Walaisal ghina an kasratil mal. Ghina itu bukan karena banyaknya harta, ya. Al-ghina ghiran nafs. Yang namanya kaya itu ya kaya jiwa itu. Makanya dalam makalah yang kemarin itu ya, itu dinyatakan ya al-qani'u ghaniyun walau kana ja'ian. Orang yang qanaah itu kaya itu meskipun dia lapar sekalipun. Kelaparan sekalipun dia tetap kaya. Ya karena dia terima dengan ridho dengan yang Allah berikan kepada dia. Nah kalau sudah ridho kan selesai. Nah orang yang serakah itu begitu juga fakir. Orang kaya sekalipun kalau masih butuh banyak hal ya itu hakikatnya fakir. Makanya Gusmus itu mungkin saya sudah pernah singgung juga atau pernah sebut juga ya. Gusmus itu ketika ditanya tentang Gus itu orang yang antri BLT, antri bantuan itu kok sebenarnya itu kan orang kaya, wong datangnya aja pakai motor, pakai apa itu. Ya. Apa aja Gusmus ya. Loh kalau selama dia masih mau antri ya berarti dia fakir. Gitu aja gampang. Ya berarti silakan itu ya. Kalau masih mau antri itu berarti dia fakir. Orang nyatanya masih butuh kok itu. Ya, kalau masih butuh dia fakir gitu aja. Kalau itu ya biarkan gitu. Ya. Jadi makanya termasuk Pak Jazuli itu Pak ya termasuk nanti kalau ada yang lu itu kita yang mentereng itu kok antri daging kurban ya enggak apa-apa. Selama masih mau antri berarti dia butuh ya fakir dia berarti ya gitu aja gampang. Tapi orang yang tidak punya sekalipun tapi kalau dia menahan diri tidak mau antri karena dia menjaga kehormatannya kaya dia kan secara hakiki ya. Itulah yang disebut dengan orang yang menjaga iffah itu. Orang yang disebut dengan al-afif itu ya. Menjaga kehormatan dirinya tidak mau minta-minta itu ya. Nah sehingga insya Allah dengan qanaah ini orang terhindar dari sifat rakus itu ya. Ya makanya sifat qanaah ini ya sifat ridho terhadap pemberian Allah ini diperintahkan Nabi itu ya. Jadi pernah Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, kalau tidak salah Abu Hurairah itu ya. Itu ada beberapa nasihat itu, di antara nasihatnya itu warda bima qasamallahu laka takun ahnan nas. Ya. Ridholah kalian dengan apa yang menjadi pembagian Allah, dengan apa yang sudah Allah bagikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang kaya. Ya. Ya. Makanya sampai ada ungkapan dalam bahasa Arab itu ya yang sering dinisbahkan kepada Imam Syafi'i itu ya dalam bentuk puisi itu ya, dalam bentuk syair ya.
idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau di dalam diri kalian itu kok ada sifat qanaah, ya, dalam hati kalian itu ada sifat qanaah, maka fa anta wa malikud dunya sawa, engkau itu dibandingkan dengan rajanya dunia itu ya sama. Loh, orang yang apa namanya qanaah itu kan orang yang kaya tadi, ya itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya, demikian ya poin yang kedua dari makalah yang ke-55 yang merupakan makalahnya Malik bin Dinar yang memberikan kiat kepada kita kalau ada di dalam diri kita itu sifat rakus, sifat tamak, sifat loba, sifat serakah, sifat ngoyo, kedunyan ya, dalam hal kedunyan tadi itu ya, dalam hal dunia tadi itu, lawanlah itu, cegahlah itu dengan qanaah. Qanaah itu yakni terima ing pandum, menerima apa yang menjadi pembagian Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tentu saja ini tidak mudah ya, tapi ini memang ya harus kita lakukan ya, tentu saja dengan latihan ya, dilatih diri kita ini. Pokoknya kalau ada hal yang menyelinap dalam diri kita dilawan ya. Dan hendaknya kita selalu sadar itu, harus sadar betul ya, karena sifat kibir, sifat ujub, sifat sifat tadi itu ya, al-hirs tadi itu ya, tamak ya. Dan termasuk nanti yang kedua, yang ketiga ya, sifat hasad, dengki itu bisa dengan tiba-tiba menyelinap begitu saja di hati kita ya. Oleh karena itu kita harus punya senjatanya di dalam melawan penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.